Nah sekarang gimana kita mensikapi hal tersebut? Ya. Dari makna al-qasas tadi, apa kita bingung, apa kita harus yakin dengan teori itu? Oh, manusia dari kera. Masya Allah. Akhir hari ini masih melanjutkan episode, kalau waktu itu ditodong Ustadz Angku Sahrinal, tadi siang sama Ustadz Suki, membahas tentang satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas. Ternyata kalau dikaji lebih dalam lagi kaitan dengan surat Al-Qasas itu ternyata tidak ada habisnya. Bahkan bisa jadi 360 episode taklim ini membahas Al-Qasas, nggak akan ada habisnya. Nah, tergantung definisi pengertian yang seperti apa. Nah ini, kalau saya minjam dari pendapatnya pakar hukum Islam Hasbi Ash-Shidiqi dan juga pakar sejarah Islam, bahwa Al-Qasas ada dua huruf, Qaf dan Shad. Artinya di dalam makna ini ada mencari bekas, mencari jejak. Nah, bedanya apa dengan ilmu sejarah, arkeolog? Nah, menurut pengertian dari rumusan-rumusan, nah ini makanya saya bukan ahli fikih, jadi saya hanya meminjam pendapat rumusan dari para ahli ulama terdahulu, bahwa Al-Qasas itu mengkaji apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, berlanjut di masa yang sekarang, dan berlanjut sampai ke hari kiamat. Jadi past tense, continuous tense, dan future tense kalau bicara bahasa Inggris. Dahsyat ini. Makanya episode ini nggak akan habis kalau bicara pengertian. Tapi kalau ini sejarah selesai. Oh itu terjadi dahulu kala, zaman dahulu kala, selesai. Kerajaan Majapahit selesai, Sriwijaya selesai. Hanya jejak-jejaknya nggak bisa ya hanya untuk hiasan atau kajian ilmu sejarah. Tapi kalau Al-Qasas, nah sekarang kita ada jejak Nabi Gua Hira misalnya. Kalau Anda ke sana Anda Iqra di situ misalnya. Nah, Iqra itu akan terus menerus, dari sekarang akan terus relevan. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, itu dasarnya Al-Qasas. Waktu itu saya nyari 5 kasus, 5 masalah atau 5 kejadian. Itu nggak ada, lumayan memakan waktu hampir berapa jam, hampir 30 menit lebih. Nah, pada hari ini dari kita nukil dari satu kejadian tentang manusia, kejadian awal manusia, ya. Teori penciptaan manusia. Al-Quran mengatakan Ibnu Adam, dulu nama manusia pertama adalah Nabi Adam, teori Nabi Adam. Ya. Sekarang ilmu pengetahuan ada teori evolusi Charles Darwin. Ya. Nah sekarang bagaimana kita mensikapi dua teori itu, teori Nabi Adam, teori Darwin, teori evolusi Darwin. Kalau dari sisi arkeologi, sejarah, ada jejaknya, ada fosilnya, ada buktinya, objektif, sistematis, berlaku universal. Nggak tahu anak-anak belajar teori evolusi Darwin nggak diajarkan nggak sama guru-guru kalian? Diajarkan nggak? Diajarkan nggak? Nggak. Kalau di sini nggak tahu. Tapi di tempat pasti pendidikan negeri, swasta diajarkan. Nah sekarang gimana kita mensikapi hal tersebut? Ya. Dari makna Al-Qasas tadi,
Apa kita bingung, apa kita harus yakin dengan teori itu? Oh, manusia dari kera. Masya Allah. Manusia dari kera itu hayawan, hewan. Itu sudah rusak sekali kalau dari sisi Al-Quran. Aspek Al-Quran mencermati, mengamati teori evolusi Darwin sangat rusak sekali. Ulaika di surat Al-A'raf 172 ya Ustaz. Ulaika kal an'am balhum adol. Masya Allah. Kal an'am, manusia itu kalau udah sesat mayoritas ya, itu di itu mayoritas manusia itu yang punya mata lahum ayun la yubsiruna biha, punya telinga adanun la yasma'una biha, mereka punya qulub tapi la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bahum, lebih sesat. Kita diibaratkan binatang ternak ya, kalau keras sama hayawan nggak jauh beda lah, bahkan lebih sesat. Masya Allah. Jadi kalau dari sisi itu rusak sekali, evolusi dari itu rusak sekali. Tapi itu diakui dunia ilmu pengetahuan, ilmiah, objektif, karena ada faktanya, ada jejaknya, ada fosilnya, sistematis, berurutan, ada eksperimen penelitiannya, dan berlaku universal. Nah, cuma dalam ilmu pengetahuan ada dua prinsip. Nanti kalau kalian jadi ilmuwan ya, para siswa, para mahasiswa, dua prinsip ilmu pengetahuan. Satu, bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmuwan muslim cendikiawan harus berpegang pada ilmu tidak bebas nilai. Nah, karena kita terikat dengan nilai agama, nilai tauhid, nilai akidah. Tapi ilmuwan barat, makanya lahir teori ini, dia bebas nilai, bebas dari nilai apapun, nilai agama, nilai budaya. Maka ketika di kampus UIN di Yogyakarta muncul disertasi legalisasi zina yang berapa waktu, ya dia hanya lihat dari sisi ilmiahnya saja, sementara ilmu belum tentu benar gitu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah, bukan dari ilmu pengetahuan. Walaupun kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Nah, karena bangkitnya Bani Umayyah, Bani Abbas, Turki Utsmani itu ilmu pengetahuan semua. Al-Farabi, Al-Jabar, ya, ahli-ahli semua itu, Al-Ibnu Sina, rumus keseimbangan, teori keseimbangan, teori balancing, teori itu kan dari Ibnu Sina awalnya. Dari surat, diambil dari surat apa? Al-Mulk ayat 2 dan 3 yang pernah kita bahas berapa waktu yang lalu. Lalu dari teori balancing ini keseimbangan lahir dari 4 unsur. 4 unsur, 4 sifat, akhirnya jadi rumus kesehatan yang mantap, yang kuat. Dan itu menjadi rujukan ilmu kesehatan kedokteran barat maupun timur. Nah, kembali ke tadi bahwa jejak-jejak itu kalau kita kembali ke proses bahwa ada proses akan terus menerus, ya, continuous tense, present continuous tense, present future tense, apa, simple future tense ya, membahas yang past tense yang lalu, sekarang yang akan datang, dan future tense yang akan datang. Jadi kenapa ketika kita mengenali kisah kejadian manusia, ya, bahwa kita berasal dari Adam, bagaimana proses ketika Adam diciptakan dan malaikat protes, kenapa engkau ciptakan yang akan membuat kerusakan demi kerusakan, walaupun bagian manusia banyak yang merusak, ya. Banyak terjadi keganasan satu dengan keganasan yang lain. Sebentar lagi Rusia mau menginvasi Ukraina misalnya, tuh sudah berapa nyawa yang akan siap melayang misalnya. Ini kan proses ketamakan, kerakusan, keserakahan manusia yang luar biasa.
Dan itu kalau lihat dari sifat kejadian manusia udah disampaikan oleh malaikat. Namun kata Allah, aku lebih tahu dibanding engkau. Dan disebutkan Nabi Adam ternyata ada bagian manusia yang lain yang justru tingkat kemuliaannya lebih tinggi dari malaikat. Yang tadi lebih rendah daripada binatang. Di tempat yang lain ada manusia sekarang yang lebih tinggi dari kemuliaan dibanding malaikat. Nah, sehingga akhirnya ada dua sifat manusia yang di surat Al-Balad dirumuskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ada yang fujur, ada yang takwa. Yang fujur itu yang merusak, ya. Takwa yang membangun. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sehingga beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan rugilah orang yang mengotori. Akhirnya tinggal pilihan. Akhirnya nanti kembali ke pilihan. Nah, sampai ke sekarang sudah pilihan itu, ya. Mau masuk sakaratul maut pilihan hidup. Nanti di yaum padang mahsyar pilihan hidup dan seterusnya akan dari antara surga dan neraka. Akhirnya seperti itu. Maka kejadian antara hak dan batil akan terus berlangsung dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Dari kita mengenali asal kejadian manusia. Maka teori evolusi Darwin bisa dibantah dengan banyak hal. Karena kita menganut, orang muslim, orang beriman menganut ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai. Tapi kalau mereka barat bebas nilai, semuanya ditubruk, dihempaskan, ya. Agama disingkirkan, budaya disingkirkan, nilai-nilai semua disingkirkan. Yang penting objektif, rasio, logika. Padahal nggak semua kehidupan ini hanya dengan yang nyata-nyata itu. Masya Allah, di surat Al-Hasyr kita diperintahkan untuk ya ayyuhal taqwal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita hendaklah untuk memikirkan apa yang kita hari esok, hari akhir, kamu akhirat. Nah, itu visi Al-Quran lewat asal kejadian manusia itu diminta untuk menyiapkan hasilnya hari esok. Wala khairul laka min al-ula. Akhir itu kamu akan lebih baik daripada permulaan. Kamu akhir itu lebih baik daripada dunia. Nah, makanya karena di surat Al-Hasyr itu juga disebutkan tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu tadi, bahwa ternyata ada alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu ladzi alimul ghaib, ada yang ghaib, ada yang syahadat. Ilmu pengetahuan bagian yang syahadat, yang nyata-nyata. Tapi yang ghaib-ghaib kita hanya diberi kesempatan melainkan cuma sedikit. Ilmu kita bahwa itu hanya sedikit. Lebih ke keyakinan, yakin, ilmu yakin, ilmu iman. Nah, inilah maka kita mahasiswa sebagai calon cendekiawan, kita membekali diri kita nanti ketika nanti kalian belajar mencari ilmu, maka prinsip yang harus kalian emban adalah tidak bebas nilai, ya. Jangan seperti para pemikir, para ilmuwan barat yang bebas nilai sehingga dia nggak mengerti apa kebenaran dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa dilihat dari satu kisah tentang Al-Qasas dengan menilik dari kejadian asal manusia. Mungkin makanya untuk Al-Qasas ini akan banyak episode yang menarik untuk dibahas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran dari Allah Ta'ala, segala kekhilafan, kesalahan itu dari Al-Fakir, ya, manusia, al-insanu makanul khotok wa nisyan. Jadi mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.